Sip, 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 sip. Wah, tapi pada dasarnya kelengkeng subtropis yang ada di Indonesia ini kalau tidak di booster tidak bisa buah. Tetapi memang ada di ketinggian tertentu, utamanya di atas 800 dBl itu misalnya kelengkeng itoh itu bisa berbuah. Tetapi kalau tidak di booster juga biasanya kurang maksimal. Pada kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang setelah saya lihat pada komen-komen di video YouTube kita, itu banyak yang masih bingung, masih kurang paham, masih belum mengerti ya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan, komen-komennya. Maka pada saat ini saya akan membahas tentang booster. Sebetulnya untuk masalah booster atau proses pembuahan ini cukup bisa dilihat dari banyak sisi, yang pada hari ini saya hanya akan melihat kenapa harus di booster. Sekali lagi, kelengkeng tropis itu ya bukan kelengkeng Indonesia yang kita kenal sekarang ini. Ada itoh, ada new crystal, ada puangpet, ada puangtong, ada lagi baekyu, ada sikompu, ada wusan, ada kinglong ya, dan banyak yang lainnya. Saya ada sekitar 20 macam. Di mana pada suatu saat saya akan mereview kayak apa bedanya begitu. Dan semua itu perlu di booster atau perangsang buah. Sebetulnya banyak sekali jenis booster atau perangsang buah yang kita kenali selama ini. Ya rata-rata booster kebanyakan ya secara umum yang sekarang ini dipakai ya ada potasium klorat, basicnya seperti itu. Ada juga yang ya bermacam-macam lah, kami tidak bisa sebutkan. Seperti ini juga basicnya potasium klorat. Sekarang yang menjadi persoalan, kenapa mesti kelengkeng subtropis. Kelengkeng subtropis itu artinya kelengkeng yang memang bukan berasal dari daerah tropis, seperti bukan berasal dari daerah Indonesia. Contoh saja misalnya seperti yang ada di belakang saya ini adalah jenis puangtong. Nah, ada puangpet toh. Nah, ini puangtong. Ini juga berasal dari dataran Cina, di mana di sana pun ketika kita bertanya-tanya, ternyata cara pembuahannya juga sama, harus di booster. Cuman pada persoalan booster ini basic cara pembosterannya berbeda-beda. Ada cara dikocor lewat perakaran, ada yang disemprotkan lewat daun, bahkan ada yang disuntik lewat pohon. Ada juga yang pohonnya di kerek itu ya, kulit arinya diambil, kemudian dia kuas atau semprotkan di sana. Ini ada pembosteran lewat pola disuntik ya, tapi saya nggak akan bicarakan apa bahannya. Ketika diinjek di sini, ya, maka langsung ditutup pakai plastik.
seperti ini. Nah, menurut saya ini sangat berbahaya karena paling tidak pohonnya rusak. Ini kalau kita hitung 1 titik dibor ini, 2 titik, ya, 3 titik, 4 titik, ini ada 7, oh 8. Nah, seperti ini. Ini termasuk salah satu macam bagaimana membuat stressing pohon untuk bisa berbuah. Kemudian kita naik. Saya tidak akan menipu sampean. Ini lihat apa kayak apa. Setelah ini berapa lama ya? Ini pohonnya saya tidak hindari, tidak matikan kamera. Ini yang terjadi seperti ini. Ini memang sudah mulai ada pentil-pentil. Ya, tapi ini nyeprit ya. Artinya hanya sedikit-sedikit, tidak panjang. Apakah karena persyaratan boosternya yang enggak benar atau gimana? Yang jelas hanya seperti ini. Kita tidak tahu juga nanti efeknya kayak apa. Banyak orang-orang yang berargumen kayaknya di dunia pertanian ini saling pinter-pinteran. Katanya kalau di booster lewat tanah, tanahnya rusak. Kalau di booster lewat pohon, pohonnya rusak. Ya toh? Kalau di booster lewat semprot, daunnya rusak. Ya silahkan, nanti Anda yang akan menentukan sendiri. Kami hanya ini sharing-sharing saja ya. Sebenarnya memang banyak sekali alasan-alasan. Jadi saya pikir ini sesuatu yang memang perlu kita teliti, kita perlu lakukan agar kemudian menjadi lebih baik. Tetapi mungkin tidak perlu kita perdebatkan. Yang jelas kenapa harus di booster, jawabannya banyak. Antara lain seperti yang kami jelaskan, karena memang kelengkeng ini memang kelengkeng subtropis, bukan kelengkeng Indonesia. Sehingga ketika mereka tahu bahwa ini ternyata di Indonesia bisa berbuah dengan cara dirangsang atau di booster, maka orang Indonesia mulai mempunyai satu tingkat kesadaran bahwa oh wah, pohonnya bagus, oh buahnya tandanya panjang, oh buahnya enak, mutunya bagus. Sebetulnya ini sudah terjadi puluhan tahun di negara-negara subtropis, tetapi karena Indonesia ini adalah pertanian yang sering ya selalu ketinggalan, ya kita akhirnya ya mengerti, tetapi kita tidak ikut meneliti. Yang penting kita ibarat beli secara instan, mengikuti secara apa yang pernah dilakukan. Satu tropis, yang kedua memang anatomi daripada tanaman ini ya. Ini bisa dibilang daunnya sangat lebar, kemudian penampang-penampangnya juga sangat lebar. Kemudian arahnya seakan-akan mereka maunya bertumbuh terus-menerus, kan begitu ya. Sehingga stressing itulah, sesaat itulah yang membuat keseimbangan antara perintah pertumbuhan dan perintah pembungaan. Apa yang saya sampaikan ini hanya semata-mata teori biologi atau teori pertanian. Sekali lagi seperti itu ya. Sehingga ketika ada stressing dia bisa berbunga. Ini jenis kelengkeng Kuangtong ya, tapi baru pertama kali belajar berbuah. Kita booster sudah 37 hari, ini sudah mulai mekar. Ketika kita ditanya umur berapa bisa di booster untuk kelengkeng-kelengkeng subtropis, jawabannya adalah umur berapapun bisa di booster. Mau kecil di booster bisa, mau segini ini umur 1,5 tahun ini di booster juga bisa ya. Jadi tidak tergantung umur, kapan kita mau kita bisa lakukan itu dengan syarat-syarat nanti kita bisa sampaikan. Ini di depan saya ini ada fakta nyata. Di sini baru sekitar 1 meter ya, 1 meter 20 cm lah oleh tangan-tangan jahil kita ya. Kadang-kadang dia booster di situ, nah di sana, nah itu ada sisa di gayung itu sedikit gitu, sambil jalan itu disiram strut gitu, nyoba pak kan gitu ya, ternyata bisa buah. Jadi bibit pun dibuahkan, artinya dibungakan bunga, tetapi kita tidak bisa menjamin apakah ini bisa jadi apa tidak. Yang jelas secara fakta ternyata booster itu untuk membuat stressing dan akhirnya bunga bisa muncul.
Mau di poster setelah gede-gede seperti ini juga bisa. Artinya poster tidak mengikat. Mau kecil, mau masih bibit di poster, ya tetap keluar bunga. Ya. Nah, kayak gini loh. Ini namanya Ito. Aduh, berat. Edukasinya keren banget. Ya, Fakta, ini realita. bapak-bapak dari Ponorogo. Ponorogo. Dari sana. Iya. Ya.